Kenapa semua mata tertuju ke Veda, bukan bintang besar? Di tahun penuh transisi ini, headline MotoGP seharusnya milik tim pabrikan atau superstar kelas utama. Tapi anehnya, dari pedok ke media sosial, nama yang paling banyak dibicarakan bukan Quartararo atau Marquez, melainkan Veda Ega Pratama. Kenapa? Karena dia datang bukan dengan beban, tapi dengan momentum. Di saat pembalap lain sibuk menyesuaikan diri dengan motor baru, Veda justru langsung nyetel. Bukan cuma karena dia cepat, tapi karena dia lapar. Lapar pembuktian, lapar podium. Di usia 17, dia sudah punya 2 sabuk kehormatan, juara Asia Talent Cup dan runner-up Red Bull Rookies Cup. 2 ajang yang terkenal sadis dalam menyaring talenta murni. Publik sadar, ini bukan debut biasa. Ini momen yang bisa mengubah cara dunia memandang pembalap Asia. Dan Veda, dengan senyum tenangnya, tahu betul bahwa spotlight bukan tekanan, itu bahan bakarnya. Debut tak biasa, dari juara Asia ke arena brutal Moto3. Biasanya, rookie datang ke Moto3 sebagai pelengkap grid. Mungkin 2 tahun adaptasi, lalu mulai bersaing. Tapi Veda beda. Ia bukan tipe pembalap yang hanya numpang lewat. Dari Asia Talent Cup ke Red Bull Rookies Cup, dia udah melewati seleksi alam keras. Musim lalu di Rookies Cup, dia bukan cuma menang balapan, tapi bikin panik pedok Eropa. Kenapa? Karena gaya balapnya. Agresif, tapi presisi. Eksplosif, tapi nggak ceroboh. Dia tahu kapan menyerang, kapan menunggu. Saat rider lain masih tebak-tebak grip, Veda sudah paham racing line dari feeling, bukan data. Dan musim ini, dia masuk Moto3 bersama Honda Tim Asia. Tim yang dikenal sebagai jembatan emas buat rider Asia menuju Moto2 dan MotoGP. Tapi ingat, ini bukan karpet merah. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan kontak paling brutal. Dan Veda, dia datang bukan buat belajar, dia datang buat bersaing. Siap duel sejak lap pertama. Target Honda Tim Asia, realistis di luar, ambisius di dalam. Secara resmi, tim Honda Tim Asia hanya bilang, target Veda musim ini adalah konsisten finish di posisi 10 besar. Terdengar aman, terdengar realistis. Tapi siapapun yang paham Moto3 tahu, itu artinya podium di tangan kalau situasi memungkinkan. Karena di kelas ini, beda P1 ke P12 seringkali cuma 1 detik. Dan Veda punya keunggulan, dia nggak takut ambil resiko. Di kecepatan 240 km per jam, satu overtake gila bisa jadi penentu kemenangan. Di balik layar, kru teknis tahu, data Veda menunjukkan potensi Rookie of the Year. Bahkan sebelum tes resmi dimulai, sudah ada prediksi bahwa Veda akan lebih cepat dari beberapa nama besar yang lebih senior. Jadi, meski targetnya terdengar sederhana, tekanan internalnya justru tinggi. Bukan dari tim, tapi dari ambisinya sendiri. Veda nggak ke Eropa buat sekadar tampil, dia ingin jadi ancaman. Dan dia tahu, tiap lap adalah panggung pembuktian. Mental baja dan gaya balap ganas Veda cocok untuk rimba Moto3. Moto3 bukan sekadar adu cepat, ini kelas adu nyali. Bukan soal motor siapa paling kencang, tapi siapa yang tahan saat dikeroyok 15 rider lain dalam satu grup. Kontak sudah biasa, slipstream wajib, rem mendadak dari 240 ke 60 km per jam, rutinitas. Disinilah Veda dinilai punya paket komplet, mentalnya tenang tapi gaya balapnya buas. Dia bukan pembalap yang ragu-ragu. Kalau ada celah, dia ambil. Kalau duel, dia kunci lawan tanpa ragu. Bukan hanya cepat di lap time, tapi juga taktis dalam positioning. Itu modal penting di Moto3, di mana 0,001 detik bisa bikin kamu juara, atau keluar dari poin. Dan mentalitas ini bukan dibuat-buat. Ini hasil tempaan dari tahun-tahun berlatih keras. Balapan dari sirkuit kecil di Indonesia hingga ajang Eropa. Veda paham, di Moto3 kamu nggak bisa menunggu, kamu harus merebut, dan dia siap merebut tempatnya di antara yang terbaik. Moto3 bukan kelas biasa, 1 detik, 15 pembalap, neraka di lintasan. Kamu pikir Moto3 itu balapan pemula? Salah besar. Ini kelas yang disebut neraka motor ringan. Kenapa? Karena dalam satu balapan bisa ada 15 pembalap bertarung dalam jarak 1 detik. Slipstream jadi senjata, bukan keuntungan. Satu kesalahan kecil, satu garis racing yang melenceng, bisa bikin kamu dari P3 ke P13 dalam waktu kurang dari 1 tikungan. Nggak ada strategi pit stop, nggak ada perangkat elektronik canggih, hanya tangan, kaki, dan otak pembalap yang bicara. Ini pure skill. Dan Veda datang dengan modal insting balap yang tajam.
Dia terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan kaos. Moto3 bukan kelas untuk pembalap yang ragu-ragu. Ini tempat untuk mereka yang siap mati-matian tiap lap. Dan di antara para veteran muda dari Spanyol, Italia, Brasil, satu rider Asia bersiap memberi kejutan. Veda tahu dia rookie, tapi dia juga tahu setiap pembalap top MotoGP dulunya berasal dari sini, dan dia berniat ikut jejak mereka. Mario versus Veda, dua jalan, satu tujuan merah putih. Indonesia tak hanya punya satu jagoan musim ini. Di Moto2 ada Mario Suryo Aji, pembalap senior yang kembali usai cedera dan menjalani musim krusial untuk karirnya. Tapi perbandingan langsung dengan Veda tak terhindarkan. Mario sedang mencari stabilitas dan pembuktian, sementara Veda datang dengan aura rookie pembawa harapan baru. Dua generasi, dua kelas berbeda, tapi satu semangat, merah putih di podium dunia. Menariknya, gaya balap mereka kontras. Mario lebih halus dan kalkulatif, sedangkan Veda agresif dan intuitif. Yang satu sudah kenyang pengalaman, yang satu penuh ledakan baru. Dan publik, mereka diam-diam mulai menaruh ekspektasi besar ke Veda, apalagi jika sang remaja bisa langsung bersaing di grup depan. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bisa punya dua pembalap di level Grand Prix yang sama-sama punya peluang menembus elit dunia. Pertanyaannya bukan siapa lebih hebat, tapi siapa lebih konsisten membawa bendera ini lebih tinggi. Tantangan di balik balapan, jet lag, data, dan tekanan bangsa. Di balik glamornya MotoGP, ada sisi keras yang tak banyak orang lihat, terutama bagi pembalap Asia. Veda harus berpindah dari satu benua ke benua lain hampir setiap 2 pekan. Jet lag, perbedaan cuaca, kultur pedok yang didominasi Eropa, hingga bahasa teknis dengan kru mekanik yang kompleks. Ini bukan cuma balapan, ini ujian daya tahan fisik dan mental. Belum lagi tekanan dari media dan netizen Indonesia yang bisa berubah dari dukungan jadi tuntutan hanya karena satu hasil buruk. Setiap data telemetri yang ia pelajari harus dicerna cepat, tanpa pengalaman panjang seperti rider lain. Veda harus beradaptasi, bereaksi, dan tetap menyerang. Tapi justru disitulah keunikan Veda. Dia nggak suka alasan, dia pembelajar cepat, dan menurut kabar dari internal tim, dia salah satu rookie yang paling rajin menganalisis data usai sesi. MotoGP bukan hanya soal gaspol, ini juga soal otak. Dan Veda sudah menunjukkan keduanya. Bocoran internal Honda, Veda sudah diperhitungkan sebelum tes. Rumor dari pedok mengatakan, Honda sudah mengincar Veda sejak akhir musim lalu. Bahkan sebelum Rookies Cup berakhir, nama Veda sudah masuk daftar pendek rider Asia potensial untuk Moto3 2026. Tim melihat lebih dari sekedar hasil balapan, mereka melihat fighting spirit. Salah satu kru Honda tim Asia membisikkan ke media Jepang bahwa Veda punya sesuatu yang mirip dengan Takaaki Nakagami waktu muda, tapi lebih tajam saat duel. Sebuah pujian yang tak main-main. Dan yang menarik, kabarnya beberapa sponsor besar Asia mulai melirik nama Veda untuk dukungan jangka panjang. Artinya, jika performanya stabil, bukan tidak mungkin dia naik kelas lebih cepat dari prediksi. Saat banyak rookie butuh satu musim adaptasi, Veda diperlakukan seperti proyek jangka menengah yang bisa dipoles jadi bintang dalam 2-3 tahun. Tapi itu bukan hadiah, itu peluang. Dan peluang hanya datang buat mereka yang bisa menciptakan keajaiban di lintasan. Respon media asing, rider Asia terkuat sejak Toba. Media Eropa awalnya skeptis, rider Asia biasanya butuh waktu untuk sekadar bersaing di posisi 15 besar. Tapi kali ini, banyak jurnalis yang mulai mengubah nada. Veda bisa jadi pembalap Asia terkuat sejak Ai Ogura dan Ayumu Sasaki, tulis media Spanyol. Bahkan situs Italia menulis, insting balapnya seperti pembalap Latin, liar tapi cerdas. Salah satu komentator Moto3 bahkan menyebut Veda sebagai dark horse of the rookie pack. Kenapa? Karena meski tanpa pengalaman sirkuit Eropa sebanyak rivalnya, dia mampu adaptasi dengan cepat. Setiap sesi latihan, performanya naik. Bahkan di simulasi balapan, Veda sanggup menjaga konsistensi tanpa drop besar. Respon ini penting, karena sekali media Eropa melirik, pintu ke panggung besar terbuka lebih cepat. Dan Veda tahu itu, dia tidak perlu banyak bicara, biarkan throttle-nya yang menjawab. Dan sejauh ini, jawabannya bikin lawan melirik waspada. Apa yang bisa terjadi jika Veda menang podium perdana? Kita tahu, Veda masih rookie. Tapi andai skenario gila terjadi, Veda naik podium dalam 3-4 seri awal, efeknya akan luar biasa. Untuk dirinya, kepercayaan diri meledak. Untuk tim, dukungan sponsor langsung mengalir deras. Untuk Indonesia,
gelombang dukungan nasional bakal muncul lebih besar dari era Rio Haryanto atau Mario Aji. Veda bisa jadi simbol baru kebangkitan motorsport Indonesia, bahkan bisa mendorong lebih banyak wildcard untuk pebalap muda Asia. Bayangkan, dalam dunia Moto3 yang didominasi Spanyol, Italia, dan Jepang, muncul nama Veda Ega Pratama Indonesia di podium. Efeknya, viral, historis, dan membuka jalur baru buat talenta dari Asia Tenggara. Tapi semua itu hanya mungkin jika Veda bisa memanfaatkan satu momen emas. Dan kita tahu, di Moto3, setiap tikungan bisa jadi sejarah. Veda tak harus menang kejuaraan dunia di tahun pertama, tapi satu momen besar bisa mengubah segalanya.